Selamat datang teman-teman, kembali lagi di saluran video Henry. Kali ini Henry akan membuat tutorial bagaimana caranya agar harddisk seperti ini bisa terbaca di PC. Karena banyak sekali beberapa kasus, termasuk pada pengalaman Henry sendiri juga, PC Henry tersebut tidak bisa membaca harddisk seperti ini. Tapi untuk harddisk yang seperti ini gambarnya, karena Henry nggak punya harddisknya, jadi Henry tampilkan gambarnya seperti ini. Harddisk seperti itu bisa terbaca di PC Henry, tetapi untuk harddisk seperti ini tidak bisa terbaca di PC Henry. Nah, di sini Henry akan membuat tutorialnya bagaimana caranya agar harddisk seperti ini bisa terbaca di semua PC. Oke, ini adalah harddisknya. Ini seperti ini. Kalau kita buka, di dalam harddisknya seperti ini. Ada harddisk seperti ini. Ini adalah casingnya, dan ini adalah isi harddisk internalnya. Dan di sini juga ada enclosure dari bawaan casing harddisknya. Ini nanti dicolokkan ke harddisk ini. Dia seperti ini. Nah, seperti ini nanti ditutup seperti ini. Nah, ini harddisk eksternal seperti ini ya. Oke, kita singkirkan dulu ini untuk harddisk eksternal casingnya. Dan juga ini untuk harddisk internalnya. Oke, untuk kabel datanya yang bawaan dari casing ini, kabel data bawaannya ini ya, male to male. Bisa teman-teman lihat, male to male. Ini bawaan dari harddisk eksternal ini seperti ini. Ini kalau kita colokkan langsung ke PC tidak terbaca. Oke, di sini Henry akan kasih teorinya terlebih dahulu. Oke, Henry akan gambarkan di sini biar nggak pada bingung ya. Kita ini dulu, yang ini yang male to male. Seperti ini ibaratnya. Ini adalah USB male to male contoh. Seperti ini ya. Kita samakan seperti ini. Nah, seperti ini contoh. Terus yang sebelahnya lagi masih sama. Kita tarik kabel atau garis di sini ibarat kabel. Terus kita buat seperti ini lagi. Nah, ini dia male to male. Oke. Terus kabel yang kedua yang akan Henry gunakan yaitu kabel seperti ini. Male to male juga, sama male to male, sama seperti yang pertama. Cuma bedanya di sini ada tambahan satu lagi male di sini. Ini sebagai power tambahan. Bisa kita lihat di sini, ini adalah kabel male to male, tetapi ada tambahan yaitu power tambahan di sini. Nah, seperti ini. Ini untuk kabel yang besar adalah kabel datanya. Di sini yang besar, terus nyambung ke sini. Nah, ini untuk kabel data. Ini yang pendek, yang kecil adalah power tambahan. Oke, akan Henry buatkan lagi ilustrasinya seperti ini. Terus kita tarik kabel lagi ke sini. Nah, tapi di sini ada tambahan USB tambahan di sini.
Nah, seperti itu. Oke, ini yang pertama. Ini yang kedua. Terus ini ada enclosure. Enclosure ini nyambungnya di sini. Di sini ya nyambung enclosure ini. Seperti ini ya, kita contohkan ini yang kedua atau yang pertama, kabelnya sama aja. Dicolok sini USB. Ke sini ya. Nah, seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan yang kabel yang pertama, yang dua male to male seperti ini. Dicolok juga ke sini sama. Nah, hasilnya seperti ini. Kita tambahkan di sini seperti yang barusan kita praktekkan. Di sini ada enclosure ini. Nah, seperti ini ya enclosure-nya. Kita samakan. Nah, seperti ini. Ini bisa ke sini atau bisa juga ke sini yang kabel pertama. Nah, bisa yang ini, bisa juga yang ini. Dan di sini juga Henry membuat satu tambahan, ada USB male juga di sini, male. Tapi di sini enclosure-nya udah nempel di sini. Di sini dia dari data sini, USB male sini, dia nyambung ke sini. Nah, di sini harusnya USB. Tapi di sini berhubung tidak ada USB, jadi dia langsung nyambung ke enclosure seperti ini. Harusnya seperti ini kan? Ini USB, ini ke enclosure. Tapi berhubung di sini nggak ada USB, jadi dia langsung nyambung. Dari sini ke sini langsung nyambung. Di sini juga Henry membuat kabel yang merah. Kabel yang merah di sini USB juga, USB male. Seperti ini. USB male juga. Ini untuk power tambahan. Henry jumperkan di sini di tengah-tengah dari kabel data ini. Di tengah-tengah yang di jumper. Dan akan Henry buatkan ilustrasinya lagi. Ini ya contoh, ini si enclosure ini yang nempel. Nah, sama untuk SATA-nya sama. Kita ilustrasikan juga seperti ini. Nah, terus di sini ada ditarik sini. Kita tarik di sini berhubung nyambung, jadi tidak ada USB. Di sini ada USB tipe male seperti ini. Dan di bawahnya Henry menambahkan USB yang merah tadi sebagai jumper. Di sini Henry potong di sini. Terus Henry jumper ke sini. Nah, ini kalau kita lihat semuanya, fungsinya semua sama. Berhubung yang ini nyambung, jadi tidak ada USB seperti ini. Nyambung. Tapi ini sama aja, fungsinya semua sama. Terus perbedaan yang pertama ini powernya cuma satu. Dia langsung nyambung ke data, jadi male to male, tidak ada power tambahan. Di sini untuk yang power tambahan seperti ini. Ada USB tambahan, USB male. Dan ini yang terakhir, Henry membuat tiruan dari yang kedua. Ini Henry jumper. Ini yang jumperan ini yang kita gunakan hanya kabel merah dan juga kabel hitam aja. Kabel hitam ke hitam, kabel merah ke merah. Jadi untuk tegangan DC, karena ini semua tegangan DC USB. Jadi kalau kita jumperkan,
Ini misalkan 5 volt, ini 5 volt. Tapi kalau kita jumperkan di sini, yang merah ke merah dan hitam ke hitam, dia powernya tidak bertambah jadi 10, tetapi masih tetap 5. Tapi yang naik dia adalah ampernya. Contoh di sini 5 volt. Contoh 5 volt, di sini 5 volt juga. Misalnya 1 ampere, 1A, ini 1A juga. Nah, ini kalau misalkan arus DC, kalau kita jumper seperti ini, yang akan bertambah yang ini, yang ampernya. Yang volt tetap segini, tidak bertambah, tetap 5, tapi ampernya akan nambah menjadi 2 ampere. Seperti itu. Oke, seperti ini teorinya. Apa teman-teman masih mengerti atau belum mengerti juga? Silakan teman-teman balikan lagi aja videonya, teman-teman ulang, teman-teman silakan pahami secara baik-baik. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kalau misalkan teman-teman sudah paham dengan teori ini, kita akan langsung lanjut ke prakteknya aja teman-teman. Oke, ini buat teman-teman yang belum paham aja. Tapi kalau teman-teman udah paham, teman-teman bisa langsung skip, langsung ke prakteknya aja. Oke teman-teman, saatnya kita akan coba praktekkan berdasarkan teori yang tadi sudah kita buat ya. Yang pertama ini adalah enclosure dan juga hard disk eksternal atau hard disk yang eksternal, isinya seperti ini. Kita pasangkan, terus kita gunakan kabel data yang pertama, yaitu kabel data dari bawaan hard disk eksternalnya, yaitu male to male seperti ini. Kabel datanya seperti ini. Kita langsung hubungkan ke enclosure hard disk, ke enclosure hard disknya, dan yang male, yang satu lagi kita hubungkan ke PC melalui port USB yang tersedia. Oke, kita letakkan di sini aja. Terus kita colokkan di USB. Oke, setelah dicolokkan ke port USB, bisa teman-teman lihat untuk enclosure sudah menyala. Tapi teman-teman bisa lihat di Explorer tidak terdeteksi hard disk baru. Ini menandakan bahwa PC ini atau komputer yang digunakan ini dayanya kurang untuk mengangkat hard disk ini. Oke, kita di sini Henry akan menggunakan kabel lain yang tadi udah Henry jelaskan di awal. Kita gunakan kabel data yang kedua. Ini juga sama, mele to mele. Tapi ini perbedaannya adalah ada kabel male satu lagi di bawahnya, yaitu kabel yang kecil. Ini adalah kabel power tambahan. Untuk kabel datanya sama aja seperti yang pertama, male to male juga, cuman yang kedua ini ada USB male tambahannya. Ini untuk power tambahan. Kita hubungkan terlebih dahulu seperti biasa, seperti yang tadi yang pertama. Kita hubungkan. Ini yang data to data ya teman-teman ya, yang data to datanya, yang male data. Terus yang male data satu lagi kita hubungkan ke PC. Dan untuk yang pendek atau yang kabelnya kecil, kita sambungkan ke adaptor casan.
seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti biasa, seperti tadi kita letakkan di sini. Di sini Henry menggunakan kabel USB tambahan, yaitu male to female seperti ini. Ini karena adaptor casan yang Henry gunakan jauh teman-teman ya di atas, jadi Henry menggunakan sambungan kabel data lagi. Tetapi untuk teman-teman yang tidak ada kabel seperti ini, male to female, teman-teman bisa langsung colokkan ke adaptor dari casannya, sama aja. Seperti ini ya teman-teman. Untuk USB dari datanya kita colokkan. Nah, seperti biasa, seperti tadi di awal, enclosure-nya menyala, tapi di Explorer harddisk tidak terbaca, belum terbaca. Oke, di sini kita akan sambungkan kabel USB yang kecil tadi kabelnya, yaitu USB power ke adaptor dari charger. Teman-teman yang tidak menggunakan kabel charger yang panjang ini, teman-teman bisa langsung colokkan ke casan HP, sama aja. Bisa teman-teman lihat di Explorer langsung terbaca harddisk baru. Harddisknya di Drive App, bisa teman-teman lihat harddisknya langsung terbaca karena menggunakan power tambahan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau kita lepas lagi power tambahannya, teman-teman bisa perhatikan di kiri atas harddisknya langsung hilang teman-teman. Di sini karena PC atau dari port USB yang dari komputer Henry ini nggak kuat untuk mengangkat harddisk eksternal ini, jadi memerlukan power tambahan 5 volt lagi dari adaptor casan atau dari adaptor apa saja yang outputnya 5 volt. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Untuk penggunaannya hampir sama aja seperti yang pertama, cuman bedanya yang kedua ini kabelnya ada power tambahannya aja. Dan Henry juga ini akan uji coba yang tadi Henry jelaskan juga. Ini kabel yang Henry buatin jumperannya. Untuk kedepannya ini sama aja teman-teman ya, yaitu SATA juga. Cuman di sini enclosure-nya langsung menyambung ke kabel female-nya. Kita sambungkan seperti biasa, seperti tadi. Oke, dan untuk kabel datanya yang mele data, kita langsung colokkan ke port USB dari PC. Dan untuk kabel mele dari yang warna merah itu adalah powernya. Bisa kita lihat di sini sudah dicolokkan ke port USB, tetapi tidak terbaca di Explorer-nya. Kita langsung colokkan aja untuk yang power tambahannya. Yang tadi Henry buatin udah dibuatin jumpernya seperti ini. Nah, langsung terbaca teman-teman di Explorer harddisk baru. Ini cara kerjanya sama aja seperti yang kabel pertama yang kedua. Untuk yang pertama male to male. Untuk kabel yang kedua yaitu male to male juga, cuman ada port USB tambahannya sebagai power. Nah, yang ini juga sama, tapi yang ini
Untuk power USB nya Henry bikin sendiri, yaitu dengan cara menjumper kabel negatif dan juga kabel positifnya dari kabel data mallet to mallet seperti ini. Usahakan teman-teman untuk nyolokannya harus pas ya teman-teman, jangan sampai bengkok sedikit pun karena tidak akan terbaca. Nah seperti ini, dia otomatis terbaca. Dan sekarang Henry akan kasih tahu kepada teman-teman bagaimana cara mengecek berapa ampere dari port USB dari PC kita. Oke teman-teman, masuk ke pencarian seperti ini di Windows, terus cari device manager seperti ini, terus open teman-teman seperti ini. Setelah teropen device manager seperti ini, teman-teman pilih di bawah yaitu Universal Serial Bus Controller atau disingkat USB teman-teman ya, USB controller. Terus kita pilih seperti ini, teman-teman pilih yang di bawah ini USB root hub, pilih yang mana aja bebas. Terus pilih di klik kanan properties, terus cek di power di sini. Di sini ada total power available yaitu 500 mA per port. Atau kalau kita menggunakan satuan ampere ini sekitar 0,5 ampere atau setengah ampere. Karena di sini satuannya miliampere jadi 500 miliampere. Terus kita sesuaikan juga dengan hard disk yang kita punya. Di sini contoh Henry akan tampilkan gambar seperti ini. Pada gambar pertama kita bisa lihat tegangannya itu 5 volt DC dan ampernya yaitu 700 miliampere, dan gambar yang kedua yaitu tegangannya 5 volt juga tapi untuk ampernya 0,45 miliampere. Otomatis hard disk yang kiri tidak bisa terbaca dan yang hard disk yang kanan bisa terbaca karena tegangan output PC hanya 5 volt 500 miliampere. Dan ini untuk pengecekan terakhir, bagaimana caranya mengecek tegangan pada port USB dari PC maupun dari laptop. Yang kita butuhkan hanyalah multitester seperti ini, multitester. Dengan kabel testernya juga jangan lupa yang merah dan hitam. Terus di sini juga Henry membuat sebuah USB modifan di sini yang diambil yaitu power dan ground saja atau positif dan negatif. Untuk yang datanya tidak dipakai karena yang akan dites yaitu tegangan volt DC nya. Kita colokan ke port USB yang ada di PC atau di komputer, di laptop sama aja. Nah di sini udah ada arus ya, kita bisa cek menggunakan multitester. Kita pilih selektor di arus DC seperti ini. Terus kita sambungkan kabel negatif ke negatif, hitam ke hitam, dan yang positif ke positif, merah ke merah. Nah kita bisa lihat di indikator di multitester menunjukkan angka 0,004. Arus sebenarnya sekitaran 4,8 atau 4,9 volt. Jadi ini 0,004 ini adalah toleransi dari 4,9 volt. Oke,
Cukup sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.